Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di review market oleh IGFX. Oke. Jadi semoga saya selalu untuk teman-teman ya. Jadi hari Senin ini sangat-sangat indah ya, karena ternyata sesuai dengan outlook atau sesuai dengan ya memang analisa saya minggu lalu bahwa memang kripto ini ya, Ethereum maupun Bitcoin akan tetap turun ya, akan terus melanjutkan penurunan karena memang momentum minggu lalu itu lumayan kuat ya. Dia sempat naik, kemudian dia turun di sini ya. Nah, dan kemarin itu dia koreksi dulu, naik naik dikit dan dia turun lagi ya. Jadi ini memang adalah satu tipikal cycle market lah. Ya, ketika ada satu momentum, dia akan koreksi bentar, dia akan mencari order, ya kan? Dia akan mencari partisipan, dia akan menunggu orang-orang pada masuk dan baru biasanya dia akan melanjutkan trennya lah. Nah, apakah ini tren turun akan berlangsung lama? Ya well, kalau menurut saya memang Ethereum itu masih turun ya, kita tidak usah munafik karena kita bisa melihat bahwa memang Ethereum itu dari tahun 2021 yaitu di sini ya di peaknya di harga 4.000 sekian ya, mungkin 4.800. Nah, dia turun sampai di harga sekitar di sini 900 mungkin. Ya, dia turun di 900. Jadi bisa kita lihat bahwa memang ini turun gitu loh. Harga dari 4.800 ke 900 tuh turun gitu loh. Jangan bilang naik, ini turun gitu. Ini realnya memang turun gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ya mungkin dia akan turun lebih rendah dari 900 lagi mungkin sampai akhir tahun atau apa ya. Tapi kalau saya sih tidak mungkin bisa juga untuk menunggu selama itu kan karena kita trading ya target demi target gitu. Jadi pelan-pelan aja ya. Jadi jangan karena kita tahu bahwa Ethereum ini akan terus turun, kita terus menahan posisi kita sampai kita lupa beli makan kan, jangan ya. Oke, sekarang kita analisa dulu minggu lalu atau hari minggu kemarin. Kenapa dia turun? Oke ya, kenapa dia turun? Oke, seperti kita lihat bahwa kemarin itu memang dia sudah mau menjebol ya, sudah break supportnya. Ya, jadi ini ada support kemarin sempat uh, membuat harga itu naik. Jadi ini ya kalau saya bilang itu adalah support yang lumayan kuat. Support yang lumayan kuat yang dimana support ini mengambil order dari sini ya. Jadi ini dan ini kalau saya bilang ini sudah terjadi compression. Apalagi ini dan ini sudah juga mengambil order. So ini sampai sini ini potensi adalah suatu compression atau harga itu sudah mulai padat ya atau udah beberapa order itu diambil. Jadi mungkin di masa depan area-area ini adalah area-area yang potensi sangat 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 mudah di break gitu loh. Apakah saya bisa menebak ini akan di break ya? Nggak bisa juga lah, karena saya kan bukan dukun gitu loh. Oke, kita lihat apa yang terjadi kemarin. Ya, apa yang terjadi kemarin? Apakah ada setup? Oke, ya. Kita lihat di sini kemarin setelah dia break supportnya di sini ya. Jadi di sini ada angle. Nah, apa itu engulf? Ya, kami menyebutnya ya. Kalau saya menyebutnya engulf itu adalah ketika suatu batasan harga itu dilewati. Ya, itu aja lah intinya. Suatu batasan harga dilewati. Jadi kayak teman-teman itu ada lampu merah. Nah, motornya teman-teman langsung parkir di depan lampu merah. Nah, kayak gitulah engulf tuh istilah. Jadi melewati zebra cross itulah. Anggap aja gitu. Nah, yang biasanya nanti teman-teman diserempet sama truk, ya kan, sama mobil pengangkut ayam potong. Nah, itu hati-hati. Ya, contohnya seperti itu. Ya. So kalau kita lihat di sini setup apa yang ada di sini, kalau menurut saya ini setup yang lumayan sangat-sangat sering saya lihat ya. Kenapa? Karena kalau saya zoom, saya melihat bahwa ketika harga itu mengenggur di bawah, ya harga itu sempat respect di sini ya, sempat respect berarti di sini udah diambil ordernya, ya. Dan harga itu naik ya, sempat harga itu naik, naik atas dan kembali pada zona flag ya, zona flag flag limitnya atau flag bearish flagnya ya. Jadi kalau saya tandain bearish flagnya itu seperti ini. Saya tandain dari sini ke sini ini sebenarnya masih adalah satu zona flag yang menahan harga. Nah, saya anggap seperti itu ya. Bearish order flow-nya masih di sini ya. Walaupun kita bisa aja narik dari sini, cuman saya ambil dari sini aja lah biar saya nggak pusing. Biar teman-teman nggak pusing juga. Anggaplah. Oke. Jadi dari sini saya melihat ada satu pola Quasimodo teman-teman. Quasimodus ya. Quasimodus ya atau LS atau QML ya di sini. Nah, jadi ya ini adalah setup yang sangat-sangat umum ya, sangat-sangat very very common. Nah, bukanlah suatu rahasia gitu setup-setup ini karena di internet banyak sekali. Ya, apalagi di YouTube. Oh, udah banyak orang bikin video tentang Quasimodo apa segala macam. Ya, ya seperti ini aja sih cara trade itu ya. Yang penting dijalankan dengan benar dan sudah di backtest. Ya, sudah diuji. Jadi saya tidak pernah menggunakan metode-metode yang aneh-aneh. Enggak, ya. Saya trader yang anggap saja saya ini trader bodoh ya. Cuman yang pasti saya sudah menguji
teknik atau strategi itu ribuan kali. Nah, karena saya sudah trading dari 2020. Jadi saya sudah mengerti dan saya sudah percaya diri dengan metode yang saya pakai ya. Jadi saya mengikuti kata Bruce Lee. Melatih teknik yang sama sampai ribuan kali itu akan membuat orang takut. Ya walaupun saya nggak pernah nyari ribut sama orang ya. Jadi ini adalah Quasi-Modus, ini adalah price cap-nya, penahannya. Jadi harga ternyata dia masuk ke area Quasi-Modus. Nah, dia masuk ke area Quasi-Modus dan ternyata harga itu ya, terjadi fake out juga di sini ya. Terjadi fake out juga. Ada dua resisten yang di break. Ya, ada dua resisten yang di break. Nah, kenapa nih tidak mau diselect? Tiga resisten atau berapa resisten lah di sini ya. Nah, ada R1, di sini ada R2 mungkin, terserah. Ya, ini hanya penamaan aja biar kita bisa lebih mudah membaca marketnya. Nah, ini hanya anotasi teman-teman. Teman-teman bisa mengganti namanya dengan sesuka teman-teman. Teman-teman bisa mengganti dengan nama mantan pun bisa. Terserah Anda, saya tidak peduli ya. Yang penting teman-teman paham. Oke. Jadi sempat harga itu dari Quasi-Modus itu tertahan di sini. Tertahan di sini. Jadi order di sini sudah diambil. Ya, kemudian harga naik. Ternyata harga naik itu tidak mampu menembus ya. Nah, di sini masih tetap membuat lower high ya. Akhirnya harga di sini dia sideways, dia turun, dia bikin mungkin orang bilang itu adalah bearish flag ya, bearish flag lah. Ada satu momentum, kemudian ada suatu base, ada suatu flag, dan itu adalah continuation ya, continuation pattern ya. Dan di sini juga sama, still continuation pattern, ya kan? Di sini juga sama, still continuation pattern, dan di sini juga sama. Nah, jadi memang very good ini setup Quasi-Modus ya. Nah, kalau kita lihat di manakah target ya, target. Oke, saya kasih tahu target saya. Target yang pertama, saya tidak suka mencari target yang terlalu jauh. Seperti saya bilang kemarin bahwa target saya itu adalah di sini. Karena di sini banyak eh, apa ya, resisten-resisten yang di break maka akan menjadi support ya. Jadi target saya mungkin adalah jika saya tandai di sini zona flag-nya. Nah, saya sudah exit di sini. Sebelum di sini saya sudah exit ya. Atau karena di sini ada FTR, ya target saya di harga 1.300. Saya jadi sudah exit ya. Karena di sini ada banyak sekali resisten-resisten jadi saya tidak mau melawan aturan gitu lah. Nah, kita exit dulu. Jadi kalau kita hitung risk reward kita berapa, teman-teman? Oke, kita hitung dulu ya. Oke, jadi trading saya itu memang seperti ini, teman-teman ya. Saya tidak main time frame kecil ya. Jadi eh, saya cukup swing ya dan saya lebih suka menunggu agak lama karena saya tipe orang yang dagdikduk kalau saya ngelihat cat 1 menit naik turun itu loh ya. Psikologi saya nanti terganggu. Jadi tergantung teman-teman kalau cocok scalping scalping aja, tapi kalau saya nggak cocok. Jadi di sini kita entry dan SL kita di atas area zone-nya ya. Dan kita mendapat 15R ya kalau udah mencapai TP ya. Jadi 15R, kalaupun teman-teman TP lebih awal mungkin pada FTR yang sekitaran di sini ya, teman-teman mungkin bisa dapat sekitar ya mungkin 12-13 ya. Jadi rata-rata setup kita ini sebenarnya adalah berapa? 15R. 10 atau 10R atau 15R lah. Ya, tetapi ingatlah bahwa setup ini adalah setup yang lumayan lama menunggu ya, karena tidak langsung turun. Ada banyak sekali pergerakan harga, price action, dan behavior yang terjadi. Tapi jika teman-teman sudah yakin dengan metode yang teman-teman pakai, teman-teman sudah melatih itu, dan teman-teman sudah punya data backtest yang baik, maka teman-teman gunakanlah itu dan teman-teman harus yakin itu 100% ya. Jangan ragu, jangan ada keraguan, dan jangan panik. Oke, ya jangan panik karena masalah yang sering dialami seorang trader adalah ketika dia mengalami kerugian 1 kali, 2 kali, dia langsung pingin ganti metode. Ya, padahal itu sangat-sangat fatal ya. Menggonta-ganti metode itu sangat berbahaya ya. Kita aja gonta-ganti pasangan kita bisa kena penyakit. Nah, apalagi nih gonta-ganti metode ya. Itu sangat berbahaya. Takutnya apa? Metode yang teman-teman pakai itu yang pertama resikonya teman-teman tidak tahu seperti apa, dan yang kedua probabilitasnya teman-teman tidak tahu, dan mungkin metode tersebut tidak cocok ataupun metode tersebut adalah metode yang cuman kalau saya bilang itu bullshit aja gitu, metode yang omong kosong aja, bukan metode yang benar-benar nampak di chart, bukanlah metode yang memang bisa diuji. Nah, jadi saya sarankan teman-teman untuk menguji dulu metode teman-teman sehingga teman-teman yakin dan teman-teman bisa menerapkannya pada uh, teknik trading teman-teman, pada trading sistem teman-teman. Oke, itu saja. Jadi Ethereum drop karena apa? Karena Quasi-Modus. Karena Quasi-Modus ya, bau kiri ya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang saya bilang adalah setup jual kebun. Setup jual kebun ya, saya bilang karena saya lumayan mendapatkan profit itu dari setup-setup seperti ini ya. Jadi thank you so much untuk teman-teman yang sudah menonton dan teman-teman tetaplah latihan di rumah ya. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Thank you so much. Bye bye.